Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan ayat jami'an Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang Ustadz hormati Al-Mukarram, Majelis Guru, SDIT dan SMPIT Tahfiz Shahihul Quran yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita alhamdulillah hari ini, di hari yang mulia ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar atau betul? Sahih, Masya Allah, mumtaz. Karena apa? Di antara kita hari ini coba lihat sebagian kawan-kawan kita, ada yang tidak hadir seperti kawan kita Fahmi, sakit, terbaring dia di rumah sana. Enak nggak sakit tuh? Ada yang pernah sakit? Marito? Pernah kan? Sakit itu enak atau tidak? Ketika kita sakit baru kita terasa bahwa sehat itu mahal. Betul Mang Hasan. Kita doakan kawan-kawan kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, kawan-kawan kita bagi yang sakit hari ini, orang tua kita yang sakit hari ini, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini Ustadz ingin menyampaikan sebuah hadis yang anak-anak Ustadz sudah hafal semuanya. Masih ada yang bercerita, Bang? Hari ini Ustadz ingin menyampaikan sebuah hadis yang anak-anak Ustadz semuanya saya yakin dan pasti sudah hafal semuanya. Apa hadisnya? Hadis tentang marah. Baik. Anak-anak Ustaz tahu la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Antum, Masya Allah. Antum tahu. Antum tahu kalau ada yang marah itu maka dia tidak akan masuk surga. Pasti anak-anak Ustadz semuanya bertanya kepada Ustadz dan Ustazah, kalau memang marah itu membuat kita tak akan masuk ke surga, yakin tak dengan hadis ini? Siapa yang percaya dengan hadis ini? Percaya nggak? Berapa persen? Sampai mi'ah? Yakin enggak dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah? Janganlah kamu marah, janganlah kalian marah, janganlah antum marah, maka bagimu surga. Jadi pasti ada yang bertanya, kenapa Ustadz marah? Kenapa Ustadz Wahyu sering marah? Kenapa Ustadz Aldi sering marah? Karena, ini Ustadz serius, Ustadz Aldi sering marah, Ustadz Wahyu sering marah. Apakah Ustadz Wahyu tak mau masuk surga?
Padahal kita tahu hadisnya, la taghdab walakal jannah. Ustaz tahu, Ustaz Aldi tahu, Ustaz sering marah. Kenapa? Apakah Ustaz tidak ingin masuk surga? Ustaz ingin sekali masuk surga, anak-anakku sayang semuanya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Ustaz tak takut dengan neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Ustaz tahu, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Ustaz tahu. Apakah Ustaz tak takut dengan neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam neraka jahanam itu ada air yang mendidih berwarna merah, mendidih, keluar api-api yang menggejolak. Takut Ustaz nak? Bergejolak api, dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah Ustaz tak takut? Takut Ustaz. Namun Ustaz, anak-anak Ustaz masih bertanya, kenapa Ustaz Wahyu, Ustaz Aldi, Ustaz Ismul dan Ustazah terkadang marah sama anak-anak Ustaz? Pasti ini bertanya anak-anak Ustaz lagi. Apalagi anak-anak Ustaz yang SMP, yang pikirannya sudah semakin pintar, semakin luas. Ini Ustaz Wahyu ini, dia nyampaikan hadis la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Disuruhnya anak-anaknya jangan marah, tetapi Ustaznya marah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ada nggak anak-anak Ustaz berpikir, kenapa Ustaznya masih marah? Padahal hadisnya ada larangan tak boleh marah. Ada yang berpikir, ada nggak yang terpikir kok Ustaznya masih marah gitu? Pasti ada nak. Kok Ustaz tuh marah padahal hadisnya ada? Ya kan? Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz takut masuk neraka. Ustaz pengen sekali masuk surga. Tapi biarlah Ustaz masuk neraka. Yang penting anak-anak Ustaz jangan sampai masuk neraka. Ustaz marah sama antum semua. Bukan Ustaz tak kasihan. Bukan Ustaz marah-marah itu tandanya Ustaz benci sama antum semua. Tapi Ustaz takut antum semua masuk neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah Ustaz yang masuk neraka. Biarlah Ustaz dicampakkan ke dalam api neraka. Yang penting anak-anak Ustaz semuanya menjadi anak yang baik. Biarlah anak-anak Ustaz semua menjadi anak yang soleh dan soleha, penghafal Al-Quran. Biarlah ketika Ustaz nanti dicampakkan ke dalam api neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Ustaz saya suka marah-marah. Biarlah Ustaz dicampakkan ke dalam api neraka. Ustaz berharap dari anak-anak Ustaz yang soleh. Anak-anak Ustaz lah yang nantinya akan menyelamatkan Ustaz-ustazahnya nanti. Ya Allah, jangan kau campakkan Ustaz Wahyu itu ya Allah. Jangan kau campakkan Ustaz Aldi itu ya Allah ke dalam neraka jahanam ya Allah. Jangan kau campakkan guru-guru kami ke dalam neraka jahanam-Mu ya Allah. Berkat mereka marah-marahlah. Berkat mereka mengingatkan kami lah ya Allah. Berkat mereka menyuruh kami istighfar ya Allah. Kami tahu ini salah. Kami tahu ini benar. Kami tahu ini tak boleh ya Allah. Jangan gara-gara beliau marah, mereka marah, Kau campakkan guru-guru kami ke dalam neraka jahanam-Mu ya Allah. Ustaz yakin dan percaya, ketika anak-anak Ustaz berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di surga ketika ada persidangan, ketika hisab nanti, ketika ingin dimasukkan ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam surga, anak-anak Ustaz semuanya menjadi pembela untuk Ustaz-ustazah dan orang tuanya. Anak-anak Ustaz tak akan rela Ustaznya, gurunya dimasukkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Tak akan rela ayah dan ibunya dicampakkan ke dalam api neraka. Karena apa? Ayah ibu kita juga sering marah. Ayah ibu kita mungkin setiap hari marah sama kita. Betul atau tidak? Kalau orang tua marah itu tandanya orang tua sayang sama kita. Coba ayah ibu kita tidak marah. Anak kita ada yang suka main HP. Dari pagi sampai malam main HP aja. Ibunya ada di rumah, tapi ibunya karena tak sayang lagi sama anaknya, terserah kamu lah nak. Mau main HP dari pagi sampai malam terserah. Mau mata kamu merah terserah. Mau otak kamu hancur terserah. Itu tandanya ayah ibunya tak sayang sama kita. Tapi kalau ayah ibu kita masih mengingatkan, nak tak boleh main HP lagi nak.
nanti matanya sakit, nanti pikirannya sakit, otaknya nanti nggak cerdas. Itu tandanya orang tua masih sayang. Nak sholat nak ngaji nak bangun pagi nak sholat subuh nak, iya kan? Selalu ayah ibu kita bilang seperti itu. Nak makan nak supaya nggak sakit perut nak. Sering orang tuanya nyuruh makan? Sering atau tidak? Marah nggak orang tuanya kalau kita tidak makan? Marah itu tandanya sayang, tak mau anaknya sakit. Terkadang sanggup ayah ibunya tak makan demi anaknya makan dulu. Beli makan sate 1 bungkus, mama sudah makan nak di sana untuk anak aja ya. Padahal tidak makan di sana karena uang orang tuanya nggak ada, sanggupnya hanya beli 1, sanggup untuk anaknya saja. Terkadang yang dimakan sama ayah ibu kita itu apa nak? Misalnya sate, yang dimakannya kuahnya saja pakai nasi. Kasihan kita sama ayah ibu kita. Jangan sampai tak ada lagi orang yang marah di rumah itu karena ayah ibu kita nggak ada lagi di rumah. Ini yang harus kita ingat. Sebelum ayah ibu kita meninggal dunia, sebelum ayah kita dicabut nyawanya, sebelum orang yang marah-marah di rumah yang selalu mengingatkan kita nggak ada lagi di rumah, berbaktilah kita, cium tangan orang tua kita itu, berbuat baiklah kita sama ayah dan ibu kita. Karena apa? Doa orang tua itu diijabah, mustajab. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada orang tua. Kalau orang tua ridho, maka Allah pun juga akan ridho. Orang tua ridho anaknya menjadi seorang pengusaha, menjadi dokter, menjadi polisi, maka Allah pun juga akan ridho. Jangan sekali-sekali kita menyakitkan hati ayah dan ibu kita. Satu kali tetesan air mata kita, satu tetesan air mata ibu kita, menangis ayah ibu kita, meneteskan satu air mata kita karena perbuatan dosa kita, karena kita melawan, karena kita nakal, karena kita membuat sakit hati ayah ibu kita, maka satu lautan dosa. Bayangkan, satu tetesan air mata ayah dan ibu kita, dosanya sama dengan satu air lautan. Bagaimana kita menembus dosa sebanyak satu air lautan yang sangat banyak itu? Kalau kita tak sempat bertobat, tidak sempat minta ampun, mohon maaf kepada ayah ibu kita, itu pasti masuk dalam api neraka. Sudah banyak contohnya, orang yang sukses, orang yang kaya raya, tapi dia durhaka sama ayah ibunya. Memang dia kaya, tapi hatinya tak tenang. Ada juga yang ketika durhaka sama orang tuanya, segala urusannya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak ustadz, jangan dipikir ustazahnya, ustaznya semua marah-marah, bukan tanda ustadz benci. Bukan ustadz dendam sama kalian, bukan ustadz muak dengan kalian, tetapi ustadz itu sayang sama kalian supaya kalian itu selamat. Antum semua selamat. Antum itu bisa disiplin. Karena ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita yang seorang ibu tukangnya cerewet sekali. Ibunya sangat pembersih. Kalau anaknya misalnya boros, itu kenapa lagi lampu nggak dimatikan? Itu kenapa lagi itu coba dirapikan, sendalnya dibersihkan, itu coba dirapikan pecinya, bajunya, bersihkan semuanya, ya tidak ada nampak satupun yang berserakan. Setiap hari ibunya ngoceh, sampai dari kecil, dari TK sampai kuliah, ngocehnya tetap. Tak mau ibunya melihat ada satupun barang yang berserakan. Ngoceh terus ibunya, sampai sedikit pun tak boleh nampak sedikit pun yang tak lurus kayak ini misalnya, tak lurus. Sampai tamat kuliah anak tadi. Jadi ketika suatu saat ada lowongan pekerjaan di mana yang dites itu lebih kurang 200 sampai 300 orang. Dan masuk ke dalam sebuah kantor, dan kantor itu mempunyai CCTV di mana-mana. Di mana-mana ada CCTV. Kemudian datanglah beberapa orang dari kantornya,
mempersilahkan masuk ke satu-satu ke kantor, masuk satu. Oke, ini tidak diterima, masuk satu lagi, tes wawancara tertulis semuanya tidak diterima, tidak diterima, tidak terima. Datang yang anak tadi yang selalu diocehkan sama ibu kandungnya tadi, yang selalu dimarah-marahkan, suruh rapi, suruh bersih, itu suruh pokoknya semuanya harus nampak bersih. Nah, jadi ketika dia berjalan masuk ke dalam kantor, ingin mau masuk ke dalam kantor, masih masuk dalam ruangannya, nampak dia ternyata kantor itu tidak bersih, karena sudah menjadi karakter dengan terbiasa. Misalnya seperti ini, kurang rapi dirapikannya. Terus ada kantornya memang agak berserakan, alas kakinya itu nggak rapi. Ini nyata ya nak ya, ini nyata yang disampaikan Ustaz. Ini ada cerita kemarin ketika seminar, ini orangnya langsung yang bercerita. Alas kakinya berserakan, dirapikannya karena matanya ini sudah menjadi karakter, ingin melihat yang rapi-rapi saja, walaupun bukan punya dia. Dirapikannya. Terus dia berjalan, di situ ada nampak sampah, langsung dia pungutnya sampah, masukkannya. Kemudian dia pergi lagi, semua yang berantakan itu ternyata yang terlewat ketika dia lewat, ini yang jatuh diambilkannya, ini yang kurang rapi dirapikannya. Terus setelah masuk, ketika di interview ditanya sama manajernya, kamu tak perlu lagi untuk ikut tes tertulis, kamu tidak perlu lagi tes ikut wawancara, kamu langsung diterima di kantor ini. Kamu diterima di kantor ini. Bingung yang anak yang selalu dimarah-marahkan sama ibunya tadi. Alhamdulillah, tapi kok bisa Pak, saya belum dites, ilmu saya belum tahu. Saya melihat akhlakmu ketika kamu masuk, kamu dengan ikhlas sepertinya tanpa melihat sesuatu, tanpa dilihat-lihat lagi, kamu sudah mau dengan sendirinya merapikan dan membersihkan kantor ini. Bersyukur dia, alhamdulillahirabbil alamin. Sepanjang perjalanan dia teringat selalu ocehan-ocehan ibunya. Ya Allah, selama ini aku dongkol sama ibuku ya Allah, ternyata ini adalah kebaikanku ya Allah. Akhirnya alhamdulillah, berkat dari didikan seorang ibunya tadi, maka anaknya diterima. Pulang sampai ke rumah, anak tadi bersimpuh minta maaf. Ma, minta maaf ya ma, selama ini aku dongkol sama mama karena mama selalu marah-marahkanku ma. Ternyata kebaikannya ma, aku hari ini diterima di sebuah kantor ma. Dengan mama membiasakan aku selalu untuk bersih-bersih, merapikan rumah, aku diterima di sebuah kantor yang sangat berkualitas, yang sangat berkelas. Jadi jangan salahkan orang tua kalau marah-marah. Ya, justru kita senang kita dan kita perbaiki akhlak kita itu. Kalau orang tua marah, kita perbaiki, kita bahagiakan ayah ibu kita sebelum orang tua kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau anak-anak Ustadz, ini Ustadz ingatkan nih, satu kali saja ucapan orang tuanya coba langsung kerjakan. Yang pertama, apa tadi? Satu kali ucapan orang tuanya langsung. Yang kedua, satu ucapan orang tua jangan sekali-sekali untuk dibantah. Jangan sekali-sekali untuk dijawab. Ini yang paling membuat hati orang tua sedih. Kadang meneteskan air matanya di dalam nak. Meneteskan air matanya tak ditengokkan sama kita kesedihan, tapi ditengokkan di dalam hatinya langsung sedih, tersentak. Ya, misalnya seperti ini Khalif. Perhatikan. Misalnya seperti ini. Siapa mau saya kasih contohnya? Noah. Cepat kita mau pergi sekolah. Iya ma, tunggu dulu ma, ini sedang mau makan dulu. Tak boleh nak. Oke ma, abang makan dulu ya. Itu boleh. Tapi kalau membantah, menjawab semua pertanyaan orang tua, misalnya seperti Faiz,
Jangan diganggu adiknya lagi bais. Ini mah adiknya nih yang ini. Jangan dijawab. Jangan dijawab. Cukup jawabnya, iya ma. Siap? Bisa praktekkan seperti itu? Ditahan ego kita ya nak ya. Ditahan ego kebenaran kita. Sekalipun kita benar. Kecuali ayah ibu kita itu menyuruh sesuatu yang tidak baik. Misalnya Hafiz, ambil jambu orang tuh nak, mama suka nak. Nah itu ya baru, ma nggak boleh ma, itu dosa. Nah itu sampaikan dengan lemah lembut. Tapi kalau perintahnya, Hafiz tolong belikan mama minyak goreng nak. Oke ma, siap. Ah itu baru. Ya, jangan dijawab. Hafiz baru pulang sekolah ma, capek ma. Tak boleh. Tak boleh menjawab. Ya, tak boleh membantah. Siap anak-anak Ustaz? Jangan banyak cari alasan ketika orang tua meminta sesuatu. Ya, jangan katakan tunggu. Yang ketiga, jangan katakan tunggu. Dahulukan orang tua kita, maka Allah akan mendahulukan urusan kita. Siap? Siap anak-anak Ustaz semuanya? Nah, baik. Kuncinya kesuksesan itu ada di tangan orang tua. Ya, kunci kesuksesan ada di tangan orang tua kita. Yang keempat, anak-anak Ustaz selalu minta doa sama ayah ibunya. Ma, doakan abang jadi polisi ya ma, yang hafiz Quran. Ma, doakan abang menjadi seorang ulama besar ya ma. Ma, doakan abang menjadi imam di Masjidil Haram. Ma, doakan abang menjadi kiai. Amin ya rabbal alamin. Selalu minta doa. Insya Allah segala hajat, segala cita-cita kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa hadisnya tadi? La taghdab walakal jannah. Jadi orang tua marah, ustadz marah, marahnya jangan dicontoh. Ya. Marahnya jangan dicontoh. Marah orang tua itu adalah untuk kebaikan anak-anaknya. Sekalipun marah itu memang tak boleh. Ustadz dan ustazah berusaha untuk mengajarkan anak-anak ustadz tanpa marah. Tapi kalau sudah terlewat batas, kalau ustadz marah, yakin anak itu adalah untuk kebaikan anak-anak ustadz semuanya. Fahim tum? Istata'tum? Bisa nanti kita praktekkan? Insya Allah ya nak ya. Mau sayang sama ayah ibunya dengan ikhlas? Mau sepenuhnya sayang sama ayah ibunya? Ayo belajar, kita mulai dari lisan kita ya nak ya. Belajar dari lisan kita, lemah lembut sama ayah ibu kita. Perlakukan yang baik, hormat, kemudian hargai orang tua kita, patuh nurut sama orang tua kita. Insya Allah Ustaz yakin dan percaya apapun hajat, cita-cita dan keinginan anak-anak Ustaz akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, menghafal Al-Quran 30 juz mungkin, akhlaknya juga akhlak Al-Quran, dan cita-citanya diijabah, cita-citanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.